Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu di acara Weekly Online Worship. Sebelum memulai acara Weekly Online Worship, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 132, Penebus Sudah Bangkit. Penebus bangkit sudah, haleluya. Semesta alam pujilah, haleluya. Sorakan kemenangan, haleluya. Langit bumi nyanyikan, haleluya. Hiduplah Raja mulia, haleluya. Hai maut mana sengatnya, haleluya. Ia mati gantiku, haleluya. Kuasa maut telah runtuh, haleluya. Penebusan genaplah, haleluya. Kemenangan pastilah, haleluya. Mati tiada berdaya, haleluya. Pintu surga terbuka, haleluya. Kita diangkat Kristus, haleluya. Ke tempatnya yang kudus, haleluya. Kita bangkit seperti Dia, haleluya. Hidup kekal di surga, haleluya. Doa buka akan dibawakan oleh Janeta Neno. Mari kita, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu ya Bapa. Terima kasih kami sudah bisa berkumpul di weekly online worship ini. Ya Bapa, berkatilah kami anak-anak Rubium, berikanlah Roh Kudus dalam hati kami masing-masing agar kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Pablo Ayur Baba. Ya Bapa, berkatilah pendeta agar berikanlah hikmat kebijaksanaan dari surga agar berkata-kata dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Sekarang kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Yang pertama akan dibawakan oleh Flying Ferdinand. Terima kasih Flying. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ariana Simatupang.
Terima kasih untuk lagu pujiannya, Ariana. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan Pendeta Muda Pablo Ayer Baba. Pendeta Muda Pablo Ayer Baba saat ini sedang berdomisili di Air Madidi, Sulawesi Utara, dan sedang melayani di daerah misi Sulawesi Utara dan Bitung. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Pablo Ayer Baba berjudul Di Kuburan Yusuf dan Ia Telah Bangkit, yang diambil dari buku Riwayat Yesus bab 25 dan 26. Silahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Apakah Selamat pagi. sudah ke-share saya punya ini? Belum ya? Belum. Kalau ini apakah sudah kelihatan? Sudah. Kerja bagus. Oke, baik. Sabar dulu. Oh, katanya. Minta maaf. Pendeta punya laptop ada sedikit bermasalah kelihatannya. Kalau mau share screen dia agak sedikit error. Ya, tapi selamat pagi ya, tanpa mengurangi rasa sukacita dalam hati dan rasa syukur, Pendeta senang sekali boleh diundang untuk berbicara pada pagi ini, membagikan firman Tuhan kepada adik-adik yang ada di Kerubium ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, ya Tuhan Allah, pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan ini bisa menjadi kekuatan bagi pertumbuhan kerohanian kami, terlebih lagi bagi anak-anak yang ada di Kerubium ini, Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pembahasan yang kita akan bahas pada pagi ini, ya, dikubur Yusuf dan ia telah bangkit. Ya,
Jadi kita akan membicarakan bagaimana peristiwa setelah Yesus disalibkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus disalibkan dan ketika Yesus sudah mati, di mana Yesus dikubur? Itu yang harus kita lihat dulu. Di mana? Oke, Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Terima kasih, adik Wislin ya. Ya, Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Iya, Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Kemudian setelah itu Yesus mati. Nah, adik-adik, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Roma pada saat itu, orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang memiliki kejahatan-kejahatan yang berat. Salah satunya adalah mereka yang dikatakan menentang pemerintah Roma. Dan itu adalah tuduhan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Mereka menuduh bilang bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai raja. Orang-orang Farisi menuduh Yesus, mahkamah agama Yahudi menuduh Yesus menyatakan dirinya itu sebagai raja. Jadi Yesus mendapatkan hukumannya itu adalah disalibkan karena sesuai dengan tuduhan yang diberikan. Yesus menentang pemerintah Roma. Dan bagi orang-orang yang dihukum salib, mereka itu dibiarkan sampai mereka membusuk, atau kalau nyanda ada orang yang mau digantikan. Bukan gantikan apa, maksudnya ada orang lain lagi yang mau disalibkan di tempat itu. Tetapi sesuai dengan peraturan Yahudi, tradisi Yahudi pada saat itu, orang-orang yang meninggal tidak boleh dibiarkan membusuk, apalagi sudah mau memasuki hari Sabat. Kita tahu sama-sama Yesus disalibkan pada hari apa? Ada yang tahu? Pada hari apa? Jumat. Hari persiapan, hari Jumat. Jadi Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan Yesus mati pada sore hari. Ya, dikatakan jam 3 kalau kita mempelajari mempelajari pelajarannya. Yesus meninggal pada jam 3 sore, lebih tepatnya saat Yesus menghembuskan nafas terakhir. Itu sudah mendekati Sabat, sudah mau buka Sabat. Jadi sesuai tradisi, tidak boleh ada mayat yang dibiarkan. Ada orang meninggal baru belum dikuburkan kalau sudah mau memasuki Sabat. Itu tradisi orang Yahudi. Oleh sebab itu, ada dua orang yang datang dan melakukan suatu, bisa dibilang mereka datang dan mereka membujuk Pontius Pilatus untuk membiarkan mereka menguburkan Yesus. Kedua orang ini adalah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu dua orang ini? Dua orang ini, ya, siapa? Yusuf Arimatea. Oke, Yusuf dari Arimatea, dan satunya siapa? Nikodemus, puji Tuhan. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Kedua orang ini adalah anggota Sanhedrin dan juga adalah orang yang bisa dibilang memiliki pengaruh yang besar dan juga bisa dibilang orang-orang yang kaya, memiliki banyak uang. Ya. Dan ternyata adik-adik ada yang bisa membaca dalam Yohanes 19 ayat 38. Minta kesediaan dari Wislin yang tadi ada jawab itu. Boleh? Yohanes 19 ayat 38. Bisa? Ya, Yohanes 19 ayat 38.
mungkin waktunya belum siap. Ada yang sudah siap, boleh ini Miss sudah tampilkan di layar. Yang mana, Miss? Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu, Yusuf dan dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ya. Coba dibaca lagi Matius 27 ayat 57. Ya. Masih sama Wislin coba baca. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Nah, jadi ternyata kita juga tahu bahwa Sanhedrin itu ya adalah sekelompok elit dari golongan orang Farisi. Mereka adalah ahli-ahli kitab yang menguasai kitab Taurat. Mereka itu sangat membenci Yesus, orang-orang Sanhedrin. Tetapi berbeda cerita dengan kedua orang ini, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, yang ternyata mereka berdua telah menjadi murid Yesus dan percaya. Kita tahu percakapan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes pasal yang di awal itu, Yohanes yang pasal awal-awal 1 dan 2, 3 juga. Dikatakan sana ada percakapan Yesus juga dengan dia, ya, yang menunjukkan bahwa Nikodemus juga sudah percaya kepadanya. Nah, karena mereka memiliki ya itu Yohanes 3:1 sampai selanjutnya itu menunjukkan bahwa Nikodemus juga sudah mempercayai Yesus. Jadi mereka berdua ini ternyata secara sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus. Tentu saja mereka berdua juga mengalami suatu konflik dalam diri mereka soal bagaimana mereka mau menunjukkan kepercayaan mereka kepada Yesus. Ketika mereka berdua sadar posisi mereka berdua adalah seorang Sanhedrin, kelompok elit yang tentu saja membenci Yesus. Tetapi ternyata pada saat Yesus meninggal, ketika situasi menunjukkan seperti tidak ada jalan keluar karena Yesus menerima hukuman, tentu saja untuk melepaskan Yesus. Ketika Yesus sudah mati, untuk melepaskan Yesus juga, untuk menguburkan Yesus saja, ada hukum yang melarang. Mereka yang disalibkan tidak boleh. Tetapi melalui pengaruh dua orang ini, Yusuf dari Arimatea ini dan Nikodemus, mereka bisa menguburkan Yesus. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh murid-murid Yesus yang lain. Karena kondisi mereka pertama, mereka adalah murid Yesus. Kedua, mereka adalah orang yang tidak bisa dibilang miskin. Mereka cuma nelayan. Tetapi Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini, kedua murid Yesus yang sembunyi-sembunyi, pada satu titik mereka memutuskan untuk apa? Bertindak. Memanfaatkan mereka punya pengaruh dan mereka punya kekayaan, mereka menolong Yesus. Apa yang mereka tolong? Mereka menguburkan Yesus. Nah, kita melihat juga di Yohanes pasal 19 itu, ketika mereka berhasil membujuk, ketika mereka berhasil membujuk Pilatus, mereka menguburkan Yesus. Mereka membawakan, Nikodemus membawa wangi-wangian, ya. Dia membawa itu Yohanes 19 ayat 39. Nikodemus datang, dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengafani Yesus ayat 40. Mereka mengafani Yesus dengan rempah-rempah dan apa? Menurut adat orang Yahudi, mereka menguburkan Yesus. Nah, di mana mereka menguburkan Yesus? Dikubur, ya. Dikubur yang dikatakan sana apa? Kubur yang tidak jauh letaknya di situ. Nah, dalam buku riwayat Yesus ya, kita yang adik-adik pelajari, mereka apa? Mereka membawa Yesus ke kubur
yang telah dipersiapkan oleh Yusuf. Yusuf mempersiapkan kubur itu sebenarnya untuk dia punya diri sendiri. Ketika dia mati nanti dia mau kubur di situ. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dia mempersiapkan kubur yang untuk dirinya itu. Dia memberikannya kepada untuk mengubur Yesus. Apa dia punya pelajaran di sini adik-adik? Yusuf apa? Dengan imannya dia menaruh Yesus di kuburnya. Menunjukkan bahwa dia percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan dia dari maut yang kekal. Yesus mati menggantikan kita semua. Itu memiliki arti yang sangat penting bagi kita semua. Dalam riwayat Yesus halaman 152, Yusuf mempunyai sebuah makam yang baru menjorok ke dalam batu. Ia membuat kuburan di batu ini untuk dirinya sendiri nanti, tetapi sekarang disiapkannya untuk Yesus. Dia mempersiapkan kubur itu bagi Yesus menggantikan dia. Ketika sesudah Yesus dikubur, ternyata adik-adik, para ahli Taurat, para pemimpin mahkamah agama, Kayafas dan teman-temannya, mereka ternyata takut, ya. Mereka takut. Bisa dibilang ketika mereka sudah mengubur Yesus, Yusuf dan Nikodemus sudah mengubur Yesus, apa yang terjadi? Kita melihat di Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 63. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dorang ternyata apa? Dorang suruh untuk menjaga kubur Yesus. Kenapa? Kata-kata mereka bilang, apa? Murid-murid akan mencuri mayat Yesus. Itu cuma mereka punya akal-akalan. Mereka membuat alasan supaya Pontius Pilatus mau untuk memberikan penjaganya untuk menjaga kubur itu. Dalam buku riwayat Yesus halaman 153 dikatakan begini, kini mereka mengingat banyak hal yang telah diucapkannya yang menubuatkan tentang kebangkitannya kembali, kebangkitan Yesus kembali. Mereka tidak dapat melupakan ini, betapapun inginnya mereka melakukan hal itu. Seperti bapaknya si jahat atau setan, mereka percaya dan gemetar. Ternyata mereka ini orang-orang Farisi ini mempercayai perkataan Yesus. Tetapi karena mereka memang dikuasai oleh kuasa jahat, kuasa setan sudah menguasai otak dan pikiran mereka. Mereka tetap membunuh Yesus. Dan ketika mereka membunuh Yesus, dorang teringat kata-kata Yesus. Bahwa Yesus mengatakan, aku akan bangkit di hari ketiga. Kalau mereka memang tidak percaya perkataan Yesus, mereka tentu saja tidak mau menyuruh untuk menjaga kubur Yesus. Tetapi mereka tetap menyuruh untuk menjaga kubur Yesus karena mereka itu percaya bahwa Yesus itu betul-betul akan bangkit. Mereka mengatakan murid akan mencuri mayat Yesus, itu hanyalah alasan saja yang mereka perbuat. Dan tentu saja kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, di sana ada kisah tentang kebangkitan Yesus. Para penjaga ya yang ada di sana. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Para penjaga mereka menyaksikan kebangkitan Yesus. Mereka menyaksikan kebangkitan Yesus yang luar biasa. Riwayat Yesus menggambarkan kebangkitan Yesus seperti ini.
Seorang malaikat yang penuh dengan kuasa yang terbesar dikirim dari sorga. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ia membelah kegelapan dan segenap langit diterangi kemuliaannya. Ini pada tengah malam. Dia membelah malaikat datang dengan cahaya yang sangat terang. Coba adik-adik bayangkan. Dia datang. Kalau pernah nonton film superhero ya, tapi lebih ada kalau pahlawan muncul ketika Endgame pada saat pasukan Avengers sudah mulai terpojok, yang datang dari langit itu Captain Marvel. Tetapi itu cuma film, cuma dibuat-buat. Ini nyata dan itu benar-benar terjadi. Captain Marvel datang, tidak langit tidak terang benderang. Kalau malaikat suci dari surga datang itu apa? Terang benderang, wajahnya itu bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ia membelah kegelapan dan segenap langit diterangi kemuliaannya. Semua. Jadi pada malam hari itu, dia terang seperti siang hari. Pada saat mereka mau membangkitkan Yesus. Para serdadu yang tertidur bangkit dan mengambil sikap dengan segera. Dengan heran dan takut mereka lihat langit yang terbuka dan memandang sinar cemerlang yang mendekati mereka. Dunia berguncang-guncing ketika makhluk yang penuh kuasa datang dari dunia lain mendekat. Ia datang dengan cepat dan penuh gembira. Dia gembira karena Yesus sudah bangkit. Kecepatan dan kuasa terbangnya mengguncang dunia bagaikan gempa bumi. Serdadu-serdadu, pejabat pemerintah dan para penjaga jatuh ke tanah bagaikan orang mati. Karena saking mereka gugup, orang takut sampai dan jatuh seperti orang mati, jatuh tidak bergerak. Di samping kubur Yesus masih ada penjaga yang lain. Para malaikat setan juga ada di sana. Karena Allah telah mati, tubuhnya dinyatakan sebagai mangsanya yang memegang kuasa maut atau iblis. Jadi setan juga ada pada saat itu. Setan ada, setan rasa dia sudah menang. Dia melihat, sudah mati itu Yesus, sudah kalah dia, sudah bisa bikin apa-apa, so mati dia. So ada dalam kuasa tangan saya, kuasa maut, setan yang memegang maut. Dia rasakan dia sudah menang akan Yesus. Dan dia suruh pemalaikat juga jaga di situ. Para malaikat setan hadir di sana untuk melihat bahwa ada kuasa yang dapat mengambil Yesus dari cengkraman mereka. Tetapi begitu makhluk yang penuh kuasa yang diutus dari tahta Allah mendekat, mereka melarikan diri penuh ketakutan. Jadi mereka melihat malaikat Tuhan yang diutus dari surga datang, mereka lari terbirit-birit, mereka lari penuh dengan ketakutan. Malaikat menyingkirkan batu besar itu dari mulut kubur, menggulingkannya bagaikan sebuah gulungan kertas saja. Lalu dengan suara yang membuat bumi berguncang, dia berseru, Yesus anak Allah, keluarlah, Bapamu memanggil engkau. Lalu dia yang telah berkuasa atas maut dan kubur bangkit dari kuburan itu. Di atas makam yang ini dia mengumumkan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Walaupun para ahli-ahli agama, mahkamah agama, pemimpin mahkamah agama ingin menjaga sedemikian rupa. Mereka sampai materaikan. Materaikan itu juga bisa berarti mereka segel. Mereka segel kubur Yesus. Tetapi tetap tidak bisa. Yesus memang akan bangkit. Dan melalui kebangkitan Yesus, Yesus telah menang melawan setan. Riwayat Yesus halaman 158. Tetapi ketika dia atau setan melihat juru selamat bangkit dari kubur dalam kemenangan, segala pengharapannya lenyap. Setan menyadari bahwa kerajaannya berakhirlah sudah dan bahwa pada akhirnya akan dibinasakan. Apa pelajaran yang orang bisa ambil dari orang punya pelajaran pada pagi hari ini? Yesus menang. Itu intinya. Yesus menang dari maut, menunjukkan Yesus menang dari dosa, dan Yesus sudah menebus dosa kita semua, pendeta dan adik-adik. Pelajaran yang kedua adalah mengambil teladan dari Yusuf dan Nikodemus, di mana kedua orang ini, walaupun pada awalnya mereka sembunyi-sembunyi, tetapi mereka akhirnya menunjukkan bahwa mereka percaya pada Yesus. Mereka tidak ragu sama sekali dengan
kebenaran yang Yesus telah bawa. Dan ketika Yesus mati, justru itu membuat mereka semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat yang menebus dosa manusia dari dosa. Itulah sebabnya, itulah yang menjadi alasan Yusuf memberikan kuburnya bagi Yesus. Itu menunjukkan bahwa dia percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan dia, menebus dosanya, dan keselamatan kekal telah diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan yang terbawa dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih untuk renungannya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup lagu Sion edisi lengkap nomor 59. Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Maaf, sebelum kita belum selesai ya, belum lagu tutup. Kita masih akan ada doa kelompok setelah ini. Tapi untuk sekarang karena pendeta sudah harus lanjut ke acara selanjutnya, kita akan doa tutup renungan dan sekaligus mendoakan yang berulang tahun. Minggu lalu ada Ibu Noviana, Mama dari Flain dan Nikto. Dan juga hari ini adalah ulang tahun dari Ibu Esther, Mama dari Kenneth. Tapi Kenneth kayaknya belum tidak join ya pagi ini. Jadi untuk itu Miss kembalikan ke Pendeta Pablo dulu untuk mendoakan kita semua, renungan yang baru kita dengarkan, dan Ibu Noviana dan Ibu Esther yang berulang tahun. Disilahkan Pendeta. Baik, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, telah mengalahkan maut untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang berada di dunia ini dari cengkraman dosa. Terima kasih Bapa atas pelajaran yang boleh kami dapatkan di pagi hari ini, kisah tentang kejadian setelah Yesus disalibkan. Merupakan satu pelajaran juga bagi kami yang menunjukkan bahwa kami sebagai umat-umat-Mu harus setia dalam menunggu kedatangan Tuhan. Harus mengambil contoh teladan dari Yusuf dan Nikodemus dalam menjalankan iman kami kepada Tuhan. Dan juga jaminan keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui kebangkitan Yesus dan mengalahkan maut. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak dalam Kerubium Akademi ini Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka semua dalam pertumbuhan mereka, baik dari segi intelektual, segi fisik jasmani mereka, dan terlebih lagi segi kerohanian mereka. Kiranya dibangunkan semua oleh Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas, takut akan Tuhan, serta hormat kepada orang tua. Memberkati juga pada minggu yang lalu ada Ibu Noviana yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati dia dalam ulang tahunnya ini. Kiranya imannya semakin ditumbuhkan, lebih setia kepada Tuhan, selalu mengingatkan dia bahwa Tuhan selalu ada dalam perjalanan kehidupannya. Pada hari ini Ibu Esther juga berulang tahun. Kiranya di tengah-tengah sukacita ini dia boleh menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupannya, dan dia boleh semakin setia kepada Tuhan dalam kehidupannya. Sisa kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam Tangan-Mu. Proses belajar mengajar yang ada di Kerubium Akademi ini juga Tuhan memberkati. Sisa dari acara ini juga kiranya Engkau memberkati terus. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pendeta Pablo, boleh kasih reaction-nya? Ya. Anak-anak, siapa yang mau berterima kasih? Dan pelajaran saat ini sebelum kita keluar, sebelum kita lanjut ke doa kelompok, kita akan foto bersama. Boleh yang belum open cam boleh dibuka kameranya.
Oke, sudah semua ini. Teresa, Diola, Samaim, Samuel, Shiny. Oke, kita foto ya, Miss hitung. 1. Oh, oke, masih buka. Oke, sudah? Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan selamat melayani untuk pendeta. Dan Nah, sampai jumpa lagi berikut dengan anak-anak Probium. Tuhan berkati pelayanannya oke. pendeta. Terima kasih ya. Permisi semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya. Bye. Kita masih akan berdoa kelompok dan saat ini Miss akan bagi ke kelompok. Oke, semuanya udah gitu. Yang lain mana? Mungkin yang lain kurang dengar ya tadi Miss bilang ya, kita masih ada doa kelompok. Baik, karena tinggal berapa orang ini? Tinggal sedikit ya, kita hanya akan bagi 2 kelompok kalau gitu. Jadi satu kelompok minta bantuan dari Friendly, satu kelompok lagi nanti sama-sama dengan Miss. Kita akan berdoa di kelompok. Setelah doa kelompok kita akan kembali untuk nyanyikan lagu tutup kita dan setelah itu kita akan berdoa tutup. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar, Miss buka. Ya, silakan join di breakout room dan kita akan kembali untuk lagu tutup dan doa tutup setelah berdoa. Selamat berdoa. Kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu Sion edisi lengkap nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Minta maaf, sepertinya ada sedikit masalah teknis. Mohon bersabar ya, Miss coba putar lagi.
jaringannya yang bermasalah, ya tidak mau terbuka lagu Sionnya. Oke, minta maaf ya, Miss tidak bisa share screen, dia loading terus. Mungkin kita akan langsung doa tutup saja. Oke, doa tutup akan dibawakan oleh Naomi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami sudah menyelesaikan acara weekly Worship kami. Dan biarlah apa yang kami sudah dengarkan, boleh kami dapat mengerti dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadi kami juga di sepanjang hari ini dan segala tugas kami. Terima kasih untuk biasa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Oke, apakah ada pengumuman dari Miss Ridley?